Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas beberapa soal mengenai termodinamika. Soal yang pertama, suatu gas sempurna berubah dari keadaan A menuju ke keadaan B. Dapat dilihat pada gambar di samping ini. Melalui 3 jalan, yaitu AC dari A ke C, kemudian menuju B, lalu dari A ke D, kemudian ke B, dan A ke B. Nah, jika P2 itu sama dengan 2P1 dan V2 itu sama dengan 2V1, hitunglah yang pertama adalah bahan yang diperlukan tiap mol untuk ketiga proses tersebut. Dan yang kedua adalah bahan jenis molar gas untuk proses A hingga B. Nah, kita ketahui bahwa P2 itu sama dengan 2P1 dan V2 itu sama dengan 2V1. Nah, yang pertama kita akan mencari bahan untuk tiap mol pada ketiga proses. Nah, untuk siklus A, C, B itu terdiri dari siklus AC dan siklus CP yang keduanya merupakan proses menerima kalor dari lingkungan. Sehingga besarnya Q pada siklus ACB adalah yang pertama kita tentukan besarnya Q1, yakni proses dari A ke C. Nah, delta U1 itu sama dengan Q1 min W1. Q1 sama dengan delta U1 plus W1. Nah, kemudian kita substitusi nilainya. Nilai delta U1 itu diperoleh 5/2 NR delta T dengan Q itu sama dengan P1 kali V1 sama dengan NR T1. Nah, pada proses AC ini volume gas bernilai konstan, maka delta P1 sama dengan NR delta T1. Nah, sehingga delta T1 itu sama dengan delta P1 kali V1 dibagi dengan NR. Nah, tadi kita dapatkan bahwa nilai Q1-nya itu sama dengan 5/2 NR delta T. Nah, kita substitusikan nilai delta T yang kita peroleh dari persamaan sebelumnya ini. Delta T1 itu kita substitusikan dan diperoleh delta P1 V1 dibagi dengan NR, sehingga diperoleh nilai Q1 itu sama dengan 5/2 delta P1 V1 sama dengan 5/2 delta P1 sama dengan 2PI dikurangi dengan PI dikali dengan VI. Nah, diperoleh hasilnya adalah 5/2 PI VI. Selanjutnya, kita tentukan besarnya Q2 atau proses dari C ke B. Nah, delta U2-nya itu sama dengan Q2 dikurangi dengan W2 seperti persamaan sebelumnya, dan kita peroleh Q2-nya itu sama dengan 5/2 NR delta T2 dengan W P2 kali delta V2. Dengan P2 V2 sama dengan NR T2, maka proses CP ini memiliki tekanan gas yang bernilai konstan, maka P2 V2 sama dengan NR delta T2, dan kita peroleh delta T2-nya P2 delta V2 dibagi dengan NR. Nah, kemudian kita substitusikan Q2 sama dengan 5/2 NR, delta T-nya kita substitusikan, P2 kali delta V2 dibagi dengan NR, ditambah P2 kali delta V2. Kita peroleh nilai Q2-nya 5/2 P2 delta V2 ditambah dengan P2 delta V2. Kita sesuaikan sehingga diperoleh nilai Q2-nya itu 7 PiVi. Nah, maka Q total yang diperoleh gas pada siklus ACB adalah pada persamaan berikut ini. Q masuk sama dengan Q1 plus Q2 sama dengan 5/2 PiVi ditambah 7 PiVi. Nah, sehingga totalnya adalah 19/2 PiVi dengan PiVi sama dengan NR Ti. Nah, kemudian kita lanjutkan ke siklus selanjutnya, yakni siklus ADB yang terdiri dari siklus AD dan siklus D menuju B.
Yang keduanya merupakan proses pelepasan kalor ke lingkungan. Nah, sehingga besarnya Q pada siklus ADP adalah yang pertama kita tentukan besarnya Q1 atau proses dari A menuju D. Nah, di Q1 ini kita dapatkan bahwa delta U2-nya sama dengan 5/2 NR delta T1 ditambah dengan W-nya sama dengan P1 kali delta V1. Dengan P1 kali V1 sama dengan nRT1, pada proses AD ini tekanan gasnya bernilai konstan, maka diperoleh nilai delta T1-nya itu sama dengan P1 kali delta V1 dibagi dengan NR. Kemudian kita substitusikan Q1-nya sama dengan 5/2 NR dibagi dengan P1 kali delta V1 dibagi NR ditambah dengan P1 kali delta V1, sehingga kita peroleh nilai Q1-nya itu sama dengan 7/2 PIVI. Kita lanjutkan ke proses yang kedua, yakni DB pada siklus ADP. Kita peroleh bahwa Q2-nya itu sama dengan 5/2 NR delta T kuadrat. Dengan P2 sama dengan V2 sama dengan nRT2. Nah, pada proses DB ini volume gasnya bernilai konstan. Maka kita peroleh delta T2 itu sama dengan delta P2 kali V2 dibagi dengan NR. Q2-nya sama dengan 5/2 NR dikali dengan delta P2V2 dibagi dengan NR yang telah diperoleh dari persamaan delta T2. Kemudian kita substitusikan dan diperoleh nilai Q2-nya sama dengan 5/2 PIVI. Maka Q total yang diperoleh gas pada siklus ADP ini adalah Q keluar sama dengan Q1 tambah Q2 dan diperoleh 12/2 PIVI atau 6 PIVI dengan PIVI sama dengan nRTI. Nah, di siklus yang terakhir atau siklus A menuju B dapat kita peroleh dengan cara Q3 sama dengan akar dari Q1 kuadrat tambah Q2 kuadrat. Karena siklus AB ini dia berada di bidang miring, maka kita dapat mencarinya dari akar kalor yang telah diperoleh dari persamaan sebelumnya. Jadi Q3 sama dengan akar 5/2 PIVI kuadrat ditambah dengan 7 PIVI kuadrat. Dan diperoleh nilai Q3-nya itu sama dengan akar 221/4 PI kuadrat kali VI kuadrat. Nah, kemudian untuk soal yang B, itu bahan jenis molal gas untuk proses A menuju B, itu kita peroleh 8/3 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian soal yang kedua, yakni sebuah mesin uap beroperasi pada suhu 180 derajat. Bahan yang masuk 10 kilokalori dengan hitungannya tiap siklus, dan efisiensinya itu setengah kali efisiensi mesin Carnot. Nah, kita harus mencari berapa frekuensi mesin agar dapat menghasilkan daya sebesar 40 kW. Nah, kita peroleh data bahwa T1-nya itu 375 Kelvin, T2-nya 453 Kelvin, Q2-nya itu 10 kilokalori per siklus. Atau dapat kita tuliskan menjadi 42 kilojoule per siklus. Nah, karena efisiensi mesinnya ini sama dengan setengah dari efisiensi mesin Carnot, maka dapat kita tuliskan seperti persamaan ini. Efisiensi mesin sama dengan setengah efisiensi mesin Carnot. Efisiensi mesin Carnot ini dapat kita cari dengan 1 dikurangi T1 dibagi dengan T2, sehingga kita peroleh efisiensi mesinnya itu 0,086. Nah, efisiensi mesin ini juga dapat kita cari dengan daya dibagi dengan Q, sehingga dayanya itu dapat kita tuliskan efisiensi mesin dikali dengan Q atau kalornya.
sehingga kita peroleh dayanya itu 3,6 kJ per siklus. Nah, jika frekuensi mesin ini sama dengan daya dibagi usaha, maka diperoleh frekuensinya itu 11,11 Hz. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.